Salam. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan, mungkin kita tidak di tempat ini. Tetapi karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga Dia memberikan kekuatan kemampuan pada saat ini. Mari kita sama-sama arahkan mata rohani kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang rela mati menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Dan kita pada saat ini tidak ada kata lain, hanya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan kita mari sambut Dia dengan rasa terima kasih kita, dengan rasa ucapan syukur kita begitu besar, karena melalui pengorbanannya tubuh dan darahnya dicurahkan untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Kita percaya kematian daripada Tuhan Yesus adalah suatu bukti bahwa Tuhan kita ajaib, Tuhan kita yang penuh dengan kuasa dan mampu bangkit di hari yang ketiga. Kita berdiri bersama-sama, saudaraku. Haleluya Yesus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ku cinta, ku sembah hanya Engkaulah Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu, karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dan nyata di dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada hari ini, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua, biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya untuk kami beribadah di tempat ini. Kami yakin dan kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya. Kalau kami keluar dari tempat ini, kami membawa berkat yang besar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, multimedia, kolektan, khususnya kebenaran firman-Mu. Sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai Tuhan menjadi alat Tuhan, memberkati kami seberapa yang ada, seluruh sidang jemaat-Mu. Sebentar kami juga menerima perjamuan asa yang kudus. Kami yakin dan kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, Engkau hancurkan dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Ada haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Mungkin kanan kiri belum ada yang salaman. Ada? Salam kiri kananmu. Katakan, engkau saudaraku, engkau sahabatku. Haleluya. Amin. Kita di sini semua saudara. Kita di sini semua sahabat. Ketika kita bertemu di tempat ini, maka sukacita dan senyuman yang luar biasa karena kita adalah keluarga kerajaan Allah. Oleh karena itu, tunjukkan senyum yang terbaik, bukan kepada saya, bukan kepada gembala, bukan kepada pendeta, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mana senyum terbaikmu? Mana senyum terbaikmu? Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan pujian itu berkata, bertemu dalam kasihnya di medley dengan ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Cinta sembuhan
oh, saudaraku, tunjuk kiri kananmu. Ya, oh, saudaraku dan saudariku. Yesus cintanya seperti apa? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Wah, luar biasa, semuanya punya ekspresi masing-masing. Yesus cinta dan mengasihi kita semua. Bertemu dalam kasihnya. Ketika refnya semua pakai gerakan. Jangan malu-malu, jangan takut, jangan gentar. Haleluya. Amin. Haleluya. engkau saling mengasihi, mari kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus
luar biasa. Semuanya saling mengasihi satu dengan lain. Ketika kita mengasihi, ada persatuan, maka kita menjadi umat pemenang daripada Tuhan. Si iblis akan lari dari tempat ini. Amin. Iblis akan tunduk dengan kuasa daripada nama Yesus. Tadi Ibu Gembala berdoa, kita pulang membawa berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kalau engkau mau dapat berkat, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Kita angkat pujian itu berkata, lebih dari pemenang. Haleluya.
bersukacita, semua bergembira karena Roh Kudus ada bersama-sama kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap mengingat akan kasih-Mu yang luar biasa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami menebus setiap dosa kesalahan kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau urapi kami Tuhan. Engkau jamah kami Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Ya Roh
dengan darah-Mu. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, Bapa. Kami yang berbeban berat, Tuhan, Engkau memikul bersama-sama dengan kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapa. Engkau hadir, Tuhan, melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bersuka cita dan pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, pujian dan penyembahan akan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya, Tuhan, setiap pergumulan kehidupan kami, Engkau akan berikan jalan keluar melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Setiap kami yang sakit, Bapa, kami percaya dengan firman-Mu, Tuhan, kami disembuhkan. Yang lemah akan dikuatkan, Bapa. Urapi hamba-Mu, Tuhan, dalam nama Yesus. Urapi dia, dalam nama Yesus. Urapi dia, Bapa. Urapi lidah dan bibirnya, urapi semuanya, Bapa. Melalui dia, Bapa, perkataan-Mu yang berlaku dalam kehidupannya menjadi saluran berkat bagi kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kekuatan Allah, Roh Allah akan menyelimuti kehidupannya, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesusku. Yang terbaik akan kami berikan. Kami percaya, Tuhan, dengan ketulusan hati kami, Tuhan, Engkau akan membalasnya berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Roh Kudus. Kami akan siapkan hati kami, pikiran kami, terlebih buka telinga kami, Tuhan, agar kami, Tuhan, beroleh berkat. Karena kami percaya, Tuhan, melalui pendengaran, iman kami akan lebih dikuatkan lagi. Terima kasih, Yesusku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Yes. Wow, luar biasa. Ya, memang harus semangat, ya. Jangan hanya pujian aja, semangat. Dengar khotbah turu kabeh katanya gitu kan. Kayak opo. Ya, kita orang Kristen itu harus selalu semangat dan antusias. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup, yang menjawab setiap persoalan masalah kita, dan yang memelihara kita setiap hari dan setiap waktu. Jadi kata semangat itu berasal dari kata antusias. Antusias itu dua kata, ya, dari bahasa Yunani, en dan theos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Jadi orang yang di dalam Tuhan itu pasti harus bersemangat. Ya, kecuali tidak di dalam Tuhan, ya kehilangan semangatnya. Jadi kalau saudara yakin saudara ada di dalam Tuhan, maka harus selalu bersemangat setiap hari. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, tidak meredupkan semangat kita. Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tante yang hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali melayani di tempat ini. Saya berharap saudara tidak bosan dengan saya, ya, dengan wajah saya yang masih tetap sama. Saya tidak bisa merubah meskipun saya berusaha untuk mandi susu, pakai citra white, toh tetap aja seperti ini, begitu ya. Jadi ya mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya, ya. Hari ini saya dipercayakan untuk melayani perjamuan kudus di tempat ini. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Saya berdoa supaya semua kita yang hadir diberkati oleh Tuhan. Amin.
Ya, tadi pujian kita itu mengarah kepada tema khotbah saya, kesembuhan, kesembuhan dan pemulihan. Saya percaya bahwa tidak ada satupun yang hadir di tempat ini yang tidak mau disembuhkan, yang tidak mau dipulihkan, dan yang tidak mau diberkati Tuhan. Semua mau disembuhkan. Ada amin? Ya, sebab itu tema khotbah saya pagi hari adalah semua penyakitmu sudah disembuhkan. Amin. Sekali lagi, semua penyakitmu sudah disembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan masuk dalam khotbah kita 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Ya. Sambil saudara buka, saya sampaikan dua pantun lah ya. Pantun yang pertama, kambing liar si kambing hitam dibantai singa-singa dengan kejam. Kalau hidupmu tidak ingin kelam, belajar firman Tuhan lebih mendalam. Satu lagi, kambing dan domba ada di dalam kandang. Waktu menggembala masihlah panjang. Kalau hidupmu sudah di dalam terang, hadapi hari esok dengan tidak bimbang. Haleluya. Meskipun terjadi peperangan di sana sini, saudara ya, berita-berita yang datang kepada kita menakutkan, mengkhawatirkan, menggentarkan, tetapi percayalah, Tuhan Yesus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, sampai selamanya tetap sama. Pemeliharaannya, perlindungannya, pertolongannya tetap sama. Dia tidak berubah dalam segala keadaan. Mari kita akan baca firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 kita katakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Iya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang penebusan, karya keselamatan itu sudah selesai. Karena ketika Yesus di atas kayu salib, kalimat terakhir yang diucapkan sebelum menghembuskan nafas adalah tetelestai. Sudah selesai. Ya, it's finished. Berarti semua tentang karya keselamatan, karya penebusan, karya kesembuhan, Tuhan sudah kerjakan dan itu sudah selesai di atas kayu salib. Bahkan dalam ayat ini dikatakan bahwa Ia sendiri, ya, Dia tidak butuh pertolongan siapa-siapa untuk mengerjakan karya keselamatan itu. Dia sendiri. Dia mengerjakan itu dalam dirinya, bukan di luar dirinya atau pakai orang lain, tapi Dia mengerjakan itu dalam dirinya. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Dia berkuasa untuk melakukan segala perkara. Haleluya. Untuk membuktikan itu. Jadi Dia tidak perlu pertolongan siapa-siapa untuk mengerjakan karya keselamatan. Ya. Dia tidak perlu uluran tangan siapa-siapa untuk mengerjakan karya keselamatan. Dia sendiri mengerjakannya. Pelaku sejarah yang tidak bisa dipungkiri, yang tidak bisa disangkal. Apa yang Dia kerjakan itu sudah disaksikan, sudah diperlihatkan kepada semua orang. Jadi Dia tidak melakukannya secara tersembunyi, tidak dilihat orang, tidak disaksikan. Tapi Alkitab berkata bahwa disaksikan oleh lebih dari 500 orang. Haleluya. Ya, lebih dari 500 orang. 2-3 orang saksi saja sudah cukup bukti untuk perkara itu menjadi sah, katanya. Ya, 2-3 orang saksi sudah menjadi landasan dasar untuk perkara itu menjadi sah. 2-3 ini lebih dari 500 orang, saudara. Apalagi yang perlu disangsikan, apalagi yang perlu diragukan. Semua Dia kerjakan dan itu selesai. Kita kembali ke ayat 24. Ayat 24 dikatakan begini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu. Apa
Apa yang dipikul saudara? Dosa saudara dan dosa saya. Kita baca itu dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 mulai. Yesaya pasal 53. Tentu saudara bisa baca dalam Injil betapa lengkap dan sempurnanya Tuhan sudah menceritakan itu. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wow, luar biasa. Kalau kita bilang sampai nggak tampan, saudara mungkin sering nonton itu film The Passion, ya, of the Christ. Bagaimana menggambarkan, sekalipun The Passion itu orang nonton, ketika orang nonton itu orang sampai menutup wajahnya, orang sampai tidak kuat melihat darahnya. Tapi saya mengatakan itu belum sesempurna yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab berkata bahwa hancur total. Begitu rusak wajahnya semua, seluruh tubuhnya rusak. Kenapa? Karena yang dipikulnya, yang ditanggungnya ada dosa dan kejahatan kita. Ya, sebegitu hebat yang ditimpakan kepada dia, ya, sebegitu luar biasa yang harus ditanggung oleh dia. Bahkan orang dikatakan bahwa sampai orang tidak mau melihat dia, orang menutup wajahnya terhadap dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu beratnya dosa itu, begitu fatalnya dosa itu, dan dia memikul itu sendirian, saudara. Dia pikul itu sendirian. Kenapa? Dia mengasihi saudara dan saya. Dia begitu sangat mengasihi kita. Siapa kita yang harus dikasihi oleh Tuhan? Tadi sudah dibilang, kita begitu berharga, kita begitu bernilai. Saudara dan saya harganya mahal, tidak bisa dibeli dengan apapun, dan siapapun tidak bisa membayar itu, hanya melalui darah Yesus. Ya, kita kembali kepada 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Dikatakan begini, 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Nah, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau dengan emas. Ya, kita ditebus bukan pakai perak, bukan pakai emas, atau bukan pakai barang yang fana. Tapi ayat 19 dikatakan melainkan dengan darah yang saudara dan saya mahal. Bilang kiri kanan, saudara mahal. Terlalu mahal, saudara. Ya, kalau hanya bayar sekian miliar, sekian triliun, ada banyak orang yang punya duit sebegitu banyak, ya. Tetapi tidak ada yang bisa membeli keselamatan, tidak ada yang bisa membayar keselamatan, karena keselamatan itu hanya bisa dibayar dengan darah Yesus, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda
dan tak bercacat. Terlalu mahal. Wow. Saya melihat wajah saya di cermin. Tuhan, apa yang mahal dari diri saya? Karena ketika saya praktek dibilang teman saya begini, kok iki loh, wes elek, irong, rinte, gak berhadiah, urip meneh katanya. Awalnya saya gak ngerti, maksudnya apa, ya ngomong apa, saya gak ngerti. Lalu saya tanya orang Jawa, mbak, dan saya tanya, mbak, elek apa mbak? Jelek. Ireng apa mbak? Hitam. Berita apa mbak? Keriting katanya. Terus urip apa mbak? Hidup. Jadi maksudnya dikata-katain. Wah, udah jelek, hitam, keriting, gak berhadiah, hidup lagi katanya. Saya marah dong, tersinggung saya, manusia normal, saya tersinggung. Lalu saya lihat di cermin, ini memang hitam dari saudaranya. Akhirnya saya, waktu saya harus bekerja ini, setiap Senin dapat duit dari gembala, saya ke mall, karena kami di kota. Jadi ke mall, cari apa? Cari Citra White. Ngururin Citra White. Katanya kalau pakai Citra White 2 bulan pasti putih. Enggak juga itu, saya pakai berbulan-bulan, enggak putih-putih juga. Aduh, udahlah. Saya pikir nggak perlu saya marah, memang sudah dari sononya seperti ini. Tapi ternyata yang hitam keriting nggak berhadiah hidup lagi ini mahal di hadapan Tuhan. Kalau saya saja mahal, bagaimana dengan saudara? Jauh lebih mahal, saudara. Ada men, mahal harganya saudara. Kita bilang dengan darah yang mahal. Tidak mungkin dia mau beli kita kalau kita tidak bernilai. Tidak mungkin dia mau bayar kita kalau kita tidak berharga. Karena kita berharga, maka dia mau bayar hidup kita. Dan itu sudah selesai. Gak usah kita meragukan lagi cara pembayaran Allah. Nggak kredit saudara, nggak cicil, cicilannya nggak macet saudara. Saya waktu ke Hong Kong, begitu turun, dari semua yang antri, satu-satunya yang butek cuma saya. Sekarang yang lain itu berdiri semua kan. Makanya saya diinterogasi di imigrasi itu cukup lama. Dikirain saya pemasok narkoba. Karena wajah saya wajah-wajah pemasok narkoba. Jadi saya diinterogasi lama sekali. Memang saya bilang betul, wajah saya ini susah mau dimodifikasi. Kalau di Indonesia, saya dikenal ketika ketemu di jalan, kalau saya tidak pakai seperti ini, pasti anggapnya kalau nggak debt collector, security. Kan cuma dua, security. Kalau nggak security ya debt collector. Gitu. Kenapa? Wajahnya seram. Kalau ketemu butuh yang wajah seram katanya gitu. Kalau nggak security, jadi kerja saya cuma itu. Security kalau nggak apa-apa lah. Saya pikir-pikir nggak apa-apa wajah security. Yang penting hati Hello Kitty kan begitu. Puji Tuhan. Tapi saya mengatakan bahwa seperti ini tetap mahal di hadapan Tuhan. Modelnya kayak begini tetap berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Makanya dia beli saya dan harganya lunas dibayar. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang yang fana, tapi oleh darahnya yang mahal itu. Haleluya. Darah yang mahal. Wow, luar biasa. Mari kita kembali aja kepada ayat 24 supaya nggak terlama ya. Ayat 24 pasal 2. Ayat 1 Korintus pasal 2 ayat 2. Dia sudah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita apa saudara yang telah mati terhadap dosa. Hal yang pertama yang kita harus sadari dan lakukan, karena dia sudah memikul dosa kita dan selesai di atas kayu salib, yang harus kita lakukan adalah kita harus mati terhadap dosa. Apa Bapak Ibu? Mati terhadap dosa. Bapak Ibu pernah pergi melayat orang mati gitu ya? Mungkin saudara karena teman baik, saudara baik gitu kan, saudara dekat, melayat orang mati. Lalu kemudian karena begitu saudara datang, kemudian dia bangun. Dia bilang, tolong dong bilang, nanti baju saya yang bagus masukkan ke peti. Nanti cincin saya itu, saya bulan lalu ikut acara
duka di Singapura. Kebetulan teman kita orang tuanya meninggal, jadi kami ikut ke sana lalu sekaligus pelayanan, karena di Singapura itu tidak ada tempat pemakaman, jadi semua harus dikremasi gitu. Jadi bawalah ke kremasi. Waktu bawa ke kremasi, karena waktu itu kita duduk ngobrol-ngobrol sama yang anaknya ini, wah berlian saya yang bagus saya pasangkan ke telinga mami katanya gitu kan. Kalau saya mahal saya paksa, ini orang kaya, pasti yang dipasangkan pasti yang mahal banget gitu kan. Kita duduk kita mikir, jadi bukan mikir orang mati, mikir kenapa berlian gak kasih kita aja ya gitu. Kan masuk dibakar, sia-sia lah itu berlian itu yang dibakar itu. Aduh, kalau emas yang mahal itu kenapa nggak dikasihin kita? Jadi sambil nyanyi, sambil muji Tuhan, sambil mikirin nyesal gitu, kenapa nggak dikasih? Coba kasihin kita bangun gereja kan bagus, ini masuk dibakar. Aduh Tuhan, dibuang sia-sia ya. Padahal barang bagus, barang mahal. Karena yang teman kita ini memang ya punya duit lah gitu kan, pasti dia kasih yang terbagus lah sama maminya. Nah, tidak mungkin orang yang sudah mati tiba-tiba dia bangun lalu dia pesen, tolong masukkan baju saya yang saya sangat sayang ke peti, masukkan barang-barang yang saya sangat suka itu ke peti. Nggak ada. Apa ada peran seperti itu, Bapak Ibu? Nggak ada ya? Nggak ada. Kenapa? Karena orang mati itu sudah selesai. Ya, jadi Alkitab bilang kita harus mati terhadap dosa. Jadi orang yang sudah mati terhadap dosa tidak boleh hidup lagi di dalam dosa. Betapa sangat menyedihkan, betapa sangat mirisnya hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang menyebut anak Tuhan tapi hidup dalam dosa. Hamba Tuhan hidup dalam dosa, tetap bergelut dengan dosa, melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan saya ngobrol-ngobrol dengan kepala senior yang hari ini melayani di tempat saya. Aduh, dia ceritakan si anu ini. Kenapa? Wah, punya anak di mana-mana dari istri. Padahal hamba Tuhan. Aduh, saya bilang, ya itu akhir zaman. Manusia akhir zaman. Gak bisa dipegang kata-katanya. Antara penampilan dengan tindakan nyatanya tidak seimbang. Banyak orang yang hari-hari ini cuma NATO, no action, thought only, ngomong doang. Tindakannya nggak seimbang, tindakannya nggak seirama dengan apa yang diperkatakan. Ya. Melayani Tuhan, berdiri di mimbar yang kudus, tapi hidupnya masih tetap di dalam dosa, lumpur. Kita bilang kita harus mati terhadap dosa. Amin. Tidak boleh lagi bermain-main dengan dosa, karena dosa itu terlalu mahal harganya. Tuhan tebus kita, Tuhan membayar kita itu dengan darahnya yang mahal. Jangan lagi bermain-main dengan dosa. Jadi hal pertama yang Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah Dia tidak mau lagi kita hidup di dalam dosa. Nah, bagaimana supaya kita tidak hidup di dalam dosa? Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 bilang begini. Kolose pasal 1 ayat yang ketiga. Pasal 31, terbalik ya. Pasal 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Cari apa saudara? Perkara yang di atas. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang dipikirin perkara yang di atas. Orang yang sudah dibangkitkan, orang yang sudah mati terhadap dosa dan bangkit bersama dengan Tuhan, dia pasti mencari perkara di atas. Lalu yang dipikiran dia hanya perkara di atas. Saya ketemu orang sakit, orang gatal. Mabuhado acit kamu. Oh lama, sudah itu dipikirin. Ada dipikirin. Portibion dipikirin katanya. Sudah dipikirin, kotibion dipikirin.
Semua dipikirin. Dunia ini dipikirin. Nggak usah dipikirin dunia ini, saudara. Haleluya. Di sini nggak ada ya. Sudah dipikirin. Makanya jadi acit, jadi sakit ya. Pikirkanlah perkara di atas. Ada amin. Apa yang dipikirin? Nggak usah terlalu ngoyo cari harta. Betul saudara perlu hidup, ya. Tapi nggak usah terlalu ngoyo. Nggak ada waktu untuk Tuhan. Begitu, ayo cari Tuhan, nggak ada waktu. Ayo doa, nggak ada waktu. Ayo ibadah, nggak ada waktu. Giliran untuk yang lain punya waktu. Wah, itu namanya ngeprank Tuhan, saudara. Jangan kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara duniawi, perkara-perkara daging, perkara-perkara manusia, sehingga kita lupa dengan perkaranya Tuhan. Padahal Alkitab berkata bahwa kita harus mencari perkara yang di atas dan pikirkan perkara yang di atas, yang di mana Tuhan Yesus ada di sana, saudara. Itu yang harus ada di pikiran kita, saudara. Kalau ada itu ada di pikiran kita, tidak sulit bagi Tuhan untuk memberkati hidup kita. Tidak sulit bagi Tuhan untuk membuka keran anugerahnya bagi saudara dan saya. Mudah, gampang. Yang penting cari Tuhan. Cari apa, saudara? Cari Tuhan. Haleluya. Ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Mati terhadap dosa sudah tersembunyi. Hidup kita itu sudah tersembunyi dalam. Jangan lagi mau diambil keluar. Jangan lagi mau melakukan hal-hal yang sifatnya dosa. Jangan lagi berkompromi dengan dosa. Jangan lagi bergaul dengan dosa. Ayo hindarkan dirimu dari situ. Keluar dari sana. Jangan biarkan itu membelenggu hidupmu. Ya, kita kembali dulu. Ayat 1 Petrus. Jadi yang pertama adalah mati terhadap dosa. Yang kedua, kalau 1 Petrus pasal 2. Yang kedua, hidup untuk kebenaran. Hidup untuk, jadi hidup kita untuk kebenaran. Roma bilang, dulu waktu kamu masih menjadi seterunya Tuhan, kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai menjadi senjata kelaliman. Dulu. Tapi sekarang kamu sudah menjadi sahabatnya Tuhan, kamu sudah menjadi umatnya Tuhan, maka serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk dipakai menjadi senjata kebenaran. Karena kita sudah dibangkitkan bersama dengan Tuhan, maka kita harus hidup di dalam kebenaran. Di dalam apa, saudara? Kebenaran. Ya, harus berlandaskan firman Tuhan, harus berlandaskan firman Allah, harus berlandaskan kebenaran Allah. Tidak lagi hidup dalam kebenaran diri kita. Ya. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 17 bilang begini, kuduskanlah mereka dalam firman, dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita ini harus menjadi orang-orang yang spesial di dalam kebenaran. Kudus. Kata kudus itu kados. Kados itu artinya spesial, dipisahkan, ya, dibedakan. Jadi kita tidak lagi sama dengan orang dunia. Ya, kita tidak sama dengan orang yang di luar sana yang tidak takut Tuhan, yang tidak hidup bersekutu dengan Tuhan, tapi yang hidupnya jauh dari Tuhan. Kita sudah tidak sama lagi. Nah, kalau kita sudah tidak sama lagi dengan mereka, kalau mereka hidup dalam dosa, mereka hidup dalam kejahatan, mereka hidup dalam kegelapan, ya urusan mereka. Tapi urusan kita adalah tetap hidup dalam kebenaran. Dan Alkitab berkata, firman-Mu adalah, Yohanes 1 ayat 1 bilang begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah pada mulanya.
Semua dimulai dengan firman. Sudah berapa banyak yang pagi hari ini sebelum melangkah baca ayat begitu? Kadang-kadang pagi-pagi bangun sakit, terlambat bangunnya, lupa berdoa, lupa baca Alkitab, langsung aktivitas. Padahal kita bilang mulai dengan firman. Memulai segala sesuatu mendahulukan firman. Jadi baca Alkitab dulu. Sebelum memulai segala sesuatu, baca Alkitab dulu. Supaya apa? Alkitab itu menjadi penuntun sepanjang hari apa yang hendak kita lakukan, apa yang hendak kita kerjakan. Karena ada suara Tuhan. Lewat apa? Firman. Lewat apa saudara? Firman Tuhan. Jadi baca Alkitab setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci setiap hari. Aduh, kalau saudara cinta dengan firman, saudara suka dengan firman, maka hidup saudara akan semakin ceria dan cemerlang sepanjang hari. Mazmur pasal 1 ayat 1-3 dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat itu siang dan malam, nggak merenungkan kesalahan orang, nggak merenungkan persoalan orang, nggak merenungkan rambut orang dan lain sebagainya. Enggak, yang direnungkan apa? Firman Tuhan. Siang dan malam, itu yang dikatakan tadi, pikirkan perkara di atas. Ya. Merenungkan firman itu siang dan malam, maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran. Gambarannya jelas, saudara. Ya. Itu tidak perlu diinterpretasikan, tidak perlu ditafsirkan. Gambarnya jelas, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke batang air, yang selalu hijau daunnya, dan yang tetap berbuah pada musimnya. Gak usah khawatir, gak usah takut, tetap musimnya dia akan berbuah. Mau musim perang, mau musim damai, mau musim hujan, mau musim panas, mau musim sakit, mau musim sehat, dia tetap berbuah pada musimnya. Kenapa? Itu jaminan, itu garansi. Dan tidak mungkin Tuhan berbohong, tidak mungkin Tuhan berdusta. Dia yang berjanji, dia yang telah menyatakan firman-Nya kepada kita. Masa dia mau berbohong? Itu sebabnya, kalau kita ingin supaya hidup kita terus mengalami hidup yang diberkati Tuhan, ayo hidup dalam kebenaran. Kalau mau supaya sakit penyakitmu disembuhkan, hidup dalam kebenaran. Jangan lagi keluar dari kebenaran. Alkitab berkata. Nah, saudara, kebenaran itu, kata kebenaran itu dalam bahasa Yunani itu ada dua yang penting. Yang pertama namanya aletheia, yang kedua namanya dikaiosune. Kalau aletheia, Yesus itu aletheia. Akulah jalan kebenaran. Kata kebenaran itu ada pakai kata aletheia. Artinya kebenaran absolut yang tidak bisa berubah. Tapi yang kedua adalah kebenaran dikaiosune. Ya, kalau aletheia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu pakai kata truth. Ya, tapi kalau dikaiosune diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu pakai kata righteous. Gitu. Nah, kenapa harus seperti itu? Kalau kebenaran yang truth itu nggak mengalami perubahan apa. Tapi kalau kebenaran dikaiosune itu mengalami proses. Ya, jadi saudara saya hidup dalam kebenaran, kita akan mengalami proses. Dari orang berdosa diproses terus diproses dari orang benar. Jadi kebenaran yang berproses. Nah, Tuhan berkata, kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kita harus masuk dalam kebenaran itu dan mau diproses oleh Tuhan. Ya, begitu kita diproses jangan protes. Begitu kita diproses jangan kritik, lihat saja. Tunduk saja kepada otoritas Tuhan. Nanti dia akan menuntun kita sampai kita betul hidup benar. Amin. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Sudah sekian banyak penyakit yang merebak ke sana kemari, saudara ya. Wah, dari penyakit flu lah, apalah saudara ya, sampai kepada COVID dan lain sebagainya. Kalau sampai hari ini kita masih hidup, semua anugerah Tuhan. Ya. Yang pertama, apa yang disembuhkan dari hidup kita? Yang pertama yang disembuhkan adalah rohani kita disembuhkan oleh Tuhan. Rohani kita disembuhkan, artinya dosa kita diampuni, hubungan kita dengan Tuhan terpulihkan. Ya. Jadi kita dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Nggak mungkin kita akan beribadah kalau hubungan kita belum pulih. Kita mau ibadah sama siapa? Siapa yang mau dengerin doa kita kalau hubungan kita dengan Tuhan belum dipulihkan? Jadi yang disembuhkan pertama adalah rohani kita. Dosa kita diampuni, hubungan kita dengan Bapa di sorga sudah dipulihkan, terpulihkan. Yang kedua yang disembuhkan adalah jiwa kita. Pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita disembuhkan oleh Tuhan. Tadi pikiran kita hanya pikiran duniawi, pikiran jahat, pikiran kotor. Sekarang pikiran kita pikiran Tuhan. Karena kita sudah mulai berpikir perkara di atas. Jiwa kita dipulihkan, jiwa kita disembuhkan. Haleluya. Bilang kiri kanan, jiwamu sudah sembuh. Makanya gak usah pikirin lagi hal-hal yang lain, sudah yang aneh-aneh gak usah dipikirin. Pikirkan perkaranya Tuhan. Pikir perkara Tuhan, karena jiwa kita. Di dalam jiwa itu ada pikiran. Ya, ada keinginan. Yang ku inginkan hanya Tuhan. Yang ku mau hanya Tuhan. Yang ku kehendaki hanya Tuhan. Makanya Roma 12 bilang begini, saudara. Ya, pikirkanlah. Roma 12 pasal 1 dan ayat 1 dan ayat 2 dikatakan. Saudara-saudara yang kukasihi, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu mengerti mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang budi itu adalah pikiran. Ya, pembaharuan budi, di dalam budi itu ada jiwa, jiwa itu dalam budi. Ya, karena pikiran itu ada dalam jiwa. Pembaharuan budi artinya mengalami sebuah pertobatan. Harus bertobat sungguh-sungguh. Bertobat dari apa? Dari cara berpikir yang keliru. Saya sampai kepada jemaah. Kebanyakan orang itu mau berubah, tapi bukan berubah pikirannya, berubah fisiknya. Berubah fisik itu namanya metamorfosis. Perubahan secara fisik. Gitu. Tapi yang ditekankan oleh firman Tuhan kepada kita, perubahan pikiran. Binatang mengalami metamorfosis, perubahan fisik. Karena binatang tidak punya pikiran. Tapi manusia punya pikiran, maka yang ditekankan kepada manusia adalah metanoia, perubahan pikiran. Orang yang mengalami perubahan pikiran, apa yang adalah pikirannya? Yang pikiran yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu yang pikiran. Karena jiwanya sudah berubah, jiwanya sudah sembuh, jiwanya sudah pulih. Yang ketiga, apa yang disembuhkan? Fisik. Tubuh kita disembuhkan dari segala sakit penyakit. Saya lihat bagaimana Yesus berkeliling, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Itu apa? Fisiknya. Yang tuli mendengar, apa itu fisiknya, saudara. Jadi Tuhan menyembuhkan kita itu sempurna. Rohani kita disembuhkan, jiwa kita disembuhkan, tubuh kita juga oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Ada amin. Jadi jangan lagi mau biarkan hidup saudara terus tinggal dalam dosa. Sedikit-sedikit ngomong, saya sakit. Baru pilek aja, saya sakit. Baru batuk, saya sakit. Nggak usah ngomong saya sakit, saya sehat. Ada amin. Yang menjadi kita sakit apa? Pikiran kita dan perkataan kita. Apa yang kita ucapkan itu yang jadi. Jadi harus dilawan. Ya. Harus dikatakan yang sebaliknya. Karena itu perkataan iman. Saya sakit. Saya sakit, ya sakit aja terus. Saya sehat. Kamu sakit ya? Enggak, saya sehat. Gitu. Nah, sering kesaksian. Saya 94 berangkat sekolah gitu. 93 saya mengalami sakit yang namanya malaria falciparum positif 3. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya paru-paru itu rusak.
Jadi saya kalau capek sedikit pasti batuk keluar darah. Ya, darahnya itu mohon maaf, bukan darah encer, tapi darahnya mengental. Pokoknya saya tidak boleh capek. Begitu capek sedikit pasti sudah keluar darah. Ya, itu namanya sayang diri. Tapi tahun 94 saya putuskan, saya mau jadi hamba Tuhan. Begitu jadi hamba Tuhan, semua harus putus. Dan puji Tuhan, saya palsi paru positif 3. Yang kalau malaria palsi paru positif 3 itu antara hampir gila. Makan nggak bisa, tidur nggak bisa, duduk nggak bisa, semua serba salah semua ya. Mulut pahit, nggak enak apapun nggak enak. Tapi begitu jadi hamba Tuhan, sampai hari ini saya tidak pernah masuk rumah sakit karena sakit. 94 sampai dengan 2025, kurang lebih 30 tahun. Saya tidak pernah masuk rumah sakit karena sakit. Kalau saya masuk rumah sakit karena busuk orang, doain orang, itu sering. Tapi masuk rumah sakit karena saya sakit, sakitnya parah. Kenapa? Saya tahu, oleh bilurnya saya sudah sembuh. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Ayat terakhir, ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara, kembali kepada Tuhan. Saudara akan dipelihara, saudara akan ditolong, saudara akan disertai, dan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Apapun sakit penyakitmu, bawa kepada Tuhan. Dia sumber kesembuhan itu. Jangan bawa kepada yang lain, hanya Tuhan satu-satunya. Tuhan kiranya memberkati kita. Pagi hari ini kita akan sholat perjamuan kudus. Kita ingin pujian, darahnya amat kuasa. Haleluya. Sambil nyanyi. Darahnya amat kuasa. Saya undang petugas perjamuan kudus bermaju ke depan. Darahnya amat kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami sudah menikmati firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Kami tidak
tidak mau lagi hidup dalam dosa. Kami tidak mau lagi dibelenggu oleh dosa, tapi kami mau hidup dalam kebenaran, karena hanya kebenaran mulai yang memerdekakan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya tiba, kami juga hendak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan asa yang kudus. Sebelum kami makan tubuh-Mu adalah benar-benar makanan bagi kami. Sebelum kami minum darah-Mu adalah benar-benar minuman bagi kami, yang akan membawa kami sampai kepada hidup yang kekal. Kuduskan dan layakkanlah seluruh kehidupan kami, supaya kami layak dan berkenan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menguduskan roti dan anggur ini, menjadikannya tubuh dan darah Kristus sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan lagi roti biasa, ini bukan lagi anggur biasa, tapi adalah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan, darah Tuhan yang ditumpahkan untuk bagi kami semua. Kami siap masuk dalam perjamuan kudus, makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Darahnya amat kuasa.
bersekutu dan kita makan bersama-sama, kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar perjamuan kita pada siang hari ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya. Mari kita bersekutu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama. Angkat cawan darah Kristus di atas tangan kanan saudara. Sebelum kita bersekutu dan kita minum bersama-sama, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Inilah cawan darah Kristus, darah anak domba Allah yang tidak bernoda dan tidak bercacat, yang ditumpahkan untuk membersihkan kita dari segala kenajisan, dosa dan kejahatan kita. Kita bersekutu dan kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang hari ini Tuhan. Kami sudah bersekutu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu. Kami percaya hidup kami bukan lagi kami, tapi Kristus sepenuhnya. Dan sebabnya hidup Kristus yang kami hidupi ini, kami tidak mau lagi dalam dosa, tapi kami hidup dalam kebenaran. Dan hanya kebenaran-Mu yang terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan saya. Tuhan, kita akan akhiri acara ibadah kita pada saat malam hari ini, pagi hari ini. Doakan Ibu Gembala tetap semangat, tetap kuat di dalam kita melayani domba. Terima kasih buat pelayan yang ada, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kita mau puji dan berkata, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, dan sudah
Gembala agung kami, juru selamat kekasih jiwa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati ibadah ini dari awal ke tengah hingga pada tamatnya. Dan kami percaya bahwa tidak ada satupun dari umat-umatmu yang telah datang beribadah kepada Tuhan yang terlewatkan dari pantauan dan dari kasih-Mu. Semuanya mengalami jamaah dan lawatan Tuhan. Yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang putus asa diberikan pengharapan, yang punya masalah-masalah sudah ditolong, dibela dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Gembala ya Tuhan. Di dalam usianya yang sekarang, Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, terus perpanjangkan umurnya Tuhan, untuk tetap menggembalakan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan ada di tempat ini, GPD Gria 50 Tuhan. Biarlah semakin berkembang dan bertumbuh pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak mantu cucu, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan Tuhan menjadikan sukses, berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan, baik dalam penggembalaan, baik dalam organisasi, bahkan dalam bidang-bidang apapun yang sedang dikerjakan oleh hamba-Mu. Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana dari surga, kemampuan kesanggupan daripada Tuhan untuk mampu melakukan semuanya itu bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, semua yang membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Oh, pelayan-pelayan Tuhan yang membantu pelayan di tempat ini, Tuhan juga memberkati mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan hikmat bijaksana dari surga. Biarlah semua bergandengan tangan, bersinergi untuk membantu pekerjaan-Mu di tempat ini. Tidak saling bersaing satu sama yang lain, tapi justru saling membahu Tuhan. Saling bergandengan tangan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena kalau pekerjaan Tuhan maju, setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pun umat-umat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan kirim dari utara, selatan, timur, barat, datang untuk berbondong-bondong ke tempat ini, memenuhi tempat ini Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk bersorak-sorai, memuliakan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala penghalang-penghambat kami tolak demi nama Yesus. Kami buka jalan mereka, kami luaskan jalan mereka untuk datang kepada Tuhan di tempat ini, memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Demikian pun saat ini kami mau berdoa bagi umat-umat-Mu yang sedang dalam pergumulan. Tuhan dengar, Tuhan jawab. Dan kami berserah khusus yang sedang merayakan ulang tahun, Tuhan sudah mengaruniakan umur panjang kepada mereka. Tuhan terus memberikan hikmat bijaksana, kekuatan dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk anak-anak kekasih kami, adik Siam Tuhan memberkati. Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun. Tuhan juga memberikan hikmat bijaksana, kepintaran kepada yang kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus menjadi anak kesukaan bagi orang tua, bagi keluarga, bagi gereja, dan terutama bagi Engkau ya Tuhan. Demikian pun adik Efraim Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah mengaruniakan umur panjang kepadanya. Tuhan juga berikan kepada dia kekuatan, kesehatan, kepintaran, kepandaian, hikmat bijaksana dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Efraim milik dan kepunyaan Tuhan. Efraim dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan, menjadi anak kesukaan baik keluarga, baik orang tua, gereja maupun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa buat Ibu Suheni Tuhan, yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun dalam tanggal 4 Juli. Tuhan berkati, Tuhan terus pakai, biarlah Engkau yang menjadikan, Engkau yang menciptakan sempurna. Maka Engkau akan mengaruniakan kepadanya kekuatan, kesehatan dalam tangan kanan-Mu, hikmat bijaksana Tuhan. Engkau memberikan kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Opung Pasaribu Tuhan yang mengalami penyempitan saraf Tuhan di tulang belakang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa-Mu belum pernah berubah dan tidak pernah berubah. Kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan yang Kau kerjakan 2000 tahun yang lalu tetap sama sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Juga kami berdoa melepaskan kuasa itu jamah dan sembuh dalam nama Yesus. Opung Pasaribu sudah sembuh Tuhan, sudah sembuh pulih secara normal Tuhan, sehingga kembali bisa beraktivitas sebagaimana seharusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang minggu ini dalam seluruh aktivitas seluruh jemaat-Mu Tuhan, kemanapun umat-umat-Mu berada, pergi dan berada, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan tolong. Apa yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu selalu diberkati oleh Tuhan, dan semuanya berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Segala niat-niat orang jahat, rencana
orang-orang tidak baik yang ingin menggagalkan segala pekerjaan umat-umat-Mu. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya umat-Mu dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dilakukan, besar kecil, Tuhan memperhitungkan dan Tuhan yang menggantikan. Sempurnalah sukacita kami semua di hadapan Tuhan. Dan terima kasih untuk panitia Natal yang bekerja keras. Tuhan juga tolong seluruh jemaat-Mu, Tuhan tolong berikan hati supaya terbeban bersama-sama untuk memberi berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Terlaksananya Natal nanti semua untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Terima dan bawalah pulang berkat anugerah damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang, kemurahan dan yang tulis Kristus Tuhan, persekutuan, penghiburan dalam kekuatan Roh Kudus terus tinggal menyertai, memberkati serta menyelamatkan di sepanjang hari ini, besok kekal sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berkati dan mengucapkan ibadah siang hari ini. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, selamat siang kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatan siang hari ini saya menghimbau, mengajak kepada semua untuk datang beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena kita sudah ditebus dan harga yang lunas dibayar. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang yang fana, tapi oleh darah Kristus yang mahal. Sebabnya sebagai bentuk penghargaan kita kepada darah Kristus, kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Pesan saya, waktu sudah semakin singkat, sudah semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Jangan sia-siakan dan jangan buang-buang waktu yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat siang.